kasih Amang Inenang yang mengikuti ibadah secara live streaming. Sebelum kita mulai acara ibadah kita pada sore hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu menerima kotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan mengkuduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Hukum Taurat bagi kita pada Minggu Trinitatis hari ini diambil dari titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Bapak Ibu sekalian, marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Trinitatis hari ini
yang diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai dengan 13. Kita baca secara responsoria. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anak-Nya. Marilah kita baca bersama-sama di ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan
warta jemaat yang dilakukan pada minggu ini. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta Minggu tanggal 26 Mei 2024. Romawi 1, pelayanan. 1.1 Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 26 Mei 2024 adalah Minggu Trinitatis. Hasi tolus sadaon ni dibata. Topik minggu, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Jebaot. 1.2 Sakramen Baptisan Kudus. Hari Minggu yang akan datang tanggal 2 Juni 2024 dalam kebaktian pukul 10.30 WIB, gereja akan melaksanakan sakramen baptisan kudus. Bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis, agar menghadiri konseling untuk orang tua, Marguru Tuakan Atoras, yang dilaksanakan pada hari Jumat 31 Mei 2024 masuk pukul 17.00 WIB, bertempat di konsistori gereja. Membawa surat pernikahan, fotokopi akta kelahiran, dan surat pengantar dari Sintuawek. 1.3 Berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, Tuhan telah mengaruniakan anak kedua laki-laki bagi keluarga Nunut Roger Solmin, Ibu Nancy Yohana Boris Jabat dari Wik Tengah. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan juga orang tuanya. Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, Tuhan telah mengaruniakan anak kedua perempuan bagi keluarga Indra Bajar Nahor, Ibu Janeris Boru Panjaitan dari Wik Tengah. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan juga orang tuanya. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama laki-laki bagi keluarga Ferry Sinaga, Ibu Yosi Rasel Boru Marbun dari Wik Rambutan 2. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan juga orang tuanya. 1.4 Rencana pemberkatan nikah. Pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Samuel Octavianus Butar-Butar, anak dari Bapak Ramses Butar-Butar, Ibu Herdelina Boru Raja Guguk, almarhumah Marlina Boru Simanjuntak, Jemaat HKBP Resort Kalideres, Distrik 8 DKI Jakarta, dengan tunangannya Fevi Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Poltak Simanjuntak, Ibu Elsa Boru Malau, Jemaat HKBP Resort Kramat Jati dari Wik Kramat Jati 1. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 8.00 WIB di HKBP Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati. 1.5 Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar Minggu 2 Juni 2024 adalah Wik Balikambang. Romawi 2 Dewan Koinonia. 2.1 Punguan Ama Arbab. Dalam rangka HUT Punguan Ama Arbab yang ke-16 di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, Punguan Ama Arbab akan melayani di kebaktian Minggu sebagai pelayan petugas liturgis, pembaca warta, haret tahun, dan pengumpul persembahan pada pukul 6, 10.30 dan 17. Setelah selesai pembacaan warta, diberikan waktu kepada pengurus Punguan Ama Arbab untuk menyampaikan kata sambutan.
2.2 Pengumuman lansia. Hari Kamis 36 Mei sampai dengan Senin 3 Juni 2024, Pengumuman Lansia HKBP Kramat Jati akan melaksanakan wisata rohani ke Bona Pasogit, Pulau Samosir, dan pada hari Minggu beribadah di Gereja KBP Bolon Pangururan Samosir, Distrik 7 Samosir, yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Ana CH Vera Pangaribuan, Pendeta Resort. Mari kita doakan acara tersebut berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. 2.3 Anggota Jemaat Pindah. Hari ini Minggu tanggal 26 Mei 2024 telah pindah anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Charles Effendi Manati Butar-Butar, Ibu Nionina Sintawati Borusitumeang, dan satu anak dari WIK Pasrahan, pindah ke Gereja Kristen Indonesia atau GKI Depok. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Romawi 3, Dewan Marturia. 3.1 Jemaat dalam pembinaan. Hari ini Minggu tanggal 26 Mei 2024 diterima menjadi jemaat dalam pembinaan, yaitu Nyonya Sintua R. Silitonga Rosmauli Borusiaan dan keluarga Boris Mulyata Silitonga, Jelita Rahayu Boru Naibaho, dengan satu orang anak dari WIK Kramat Jati. Kita doakan semoga keluarga tersebut menjadi keluarga yang bertumbuh di Gereja KBP Kramat Jati. Romawi 4, Dewan Diakonia. 4.1 Berita duka cita. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 telah meninggal dunia Bapak Nelson Panusunan Simbolon, tutup usia 67 tahun 1 bulan, meninggalkan Ibu Posmarida Boru Panjaitan dari WIK 3 Mei. Telah dilaksanakan kebaktian Minggu di Rumah Duka UKI pada pukul 9.00 WIB. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 4.2 Seksi Pendidikan. Pemberian hadiah beasiswa khusus untuk anak-anak kelas 6, 9, dan 12 masing-masing sekolah swasta dan sekolah negeri dengan ketentuan: 1. Nilai rapot semester akhir yang dikeluarkan bulan Mei atau Juni 2024. 2. Menyediakan fotokopi rapot terkait. 3. Periode pengumpulan rapot ke pengurus seksi pendidikan pada hari Minggu tanggal 9, 16, dan 23 Juni 2024 pukul 9 sampai dengan pukul 12.00 WIB di gereja atau dapat menghubungi pengurus seksi pendidikan. 4. Mengumpulkan fotokopi dan wajib membawa rapot asli untuk divalidasi oleh pengurus. 5. Pengurus akan melombakan 3 nilai tertinggi dari masing-masing rapot anak sekolah swasta kelas 6, 9, dan 12 dan juga sekolah negeri kelas 6, 9, dan 12 yang berhak menerima hadiah beasiswa dari sosial gereja yang diserahkan secara sekaligus. 6. Sebelum pengumuman pemenang, pengurus akan berkoordinasi dengan Sintua WIK terkait untuk memastikan keabsahan calon pemenang sesuai dengan administrasi gereja. Kontak person seksi pendidikan Situa J. Simanjuntak 0811 9949 001. Inang A. Borusibarani 0812 8117 5048. Inang A. Borusibuea 0812 9779 3689. Romawi 5 lain-lain. 5.1 Pelantikan para Haldo Resort. Pada hari ini Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 10.00 WIB di HKBP Resort Kramat Jati telah melaksanakan pelantikan kepada para Haldo Resort, utusan Sinode Godang, utusan Sinode Distrik HKBP Resort Kramat Jati. Pelaksanaan pelantikan diadakan di Gereja KBP Gedong. 5.2 Pelaksana tugas Pendeta Resort.
Berhubung Pendeta Resort memimpin pengumuman lansia wisata rohani ke Samosir mulai hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan Rabu tanggal 5 Juni 2024, yang menjadi pelaksana tugas Pendeta Resort adalah Pendeta Parningotan Siahan. Oleh karena itu, yang berhubungan dengan administrasi gereja untuk sementara disampaikan ke pelaksana tugas Pendeta Resort. Demikian warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa baca di WA grup masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita bisa berkumpul pada saat ini untuk beribadah di kebaktian pukul 17. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Eben Sihardo Simanjuntak dan juga Dongan Situa yang bisa hadir di kebaktian pada pukul 17, dan terutama kepada Amang Inang Jemaat HKBP Keramat Jati. Kami di sini berdiri mewakili Punguan Ama Arbab. Sesuai dengan tikting tadi, Punguan Ama Arbab saat ini sudah berusia 16 tahun. Tepatnya kami berulang tahun di tanggal 24 Mei. Jadi sebagai salah satu bentuk pelayanan di HKBP Keramat Jati ini, untuk memuji Tuhan, kami mengadakan latihan setiap hari Sabtu di pukul 19.30, dan kami akan menampilkan pujian-pujian itu di minggu kedua di pukul 10.30 dan di minggu keempat di pukul 6 pagi. Oleh sebab itu, melalui mimbar ini kami mengajak terutama kaum bapak yang sudah berumah tangga mungkin 3, 4, 5 tahun, kami mengajak untuk bisa bergabung di Punguan Ama Arbab. Saat ini kami memang sudah beranggotakan sekitar 35 sampai 38 orang, dan memang rata-rata kalau dibilang golongan ama yang masih berumur muda. Jadi kegiatan kita selain bernyanyi, kita juga mengadakan kegiatan sosial buat para anggota kita, dan juga kita mengikuti beberapa festival. Jadi besar harapan kami melalui ajakan ini bagi kaum bapak yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian. Kami mengajak untuk tidak segan-segan bergabung di latihan kami di hari Sabtu di pukul 19.30. Dan itu juga kami memohon doa kepada ruas yang ada di sini agar pelayanan kami semakin berkembang dan semua anggotanya bertambah sehat. Demikian kata sambutan dari saya. Moleate. Horas. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana tadi kita dengar dalam berita warta jemaat, bahwa pada hari ini kita bersuka cita karena satu dari paduan suara yang ada di tengah-tengah gereja kita HKBP Kramat Jati, yaitu Punguan Kor Ama Arbab, merayakan hari ulang tahun yang ke-16. Di paduan suara ini, Punguan Kor Ama Arbab ini, tentu mereka lahirlah kita katakan ya, pada tahun 2018 ya, 2018 tanggal 24 Mei. Hingga pada saat ini mereka sudah merayakan hari ulang tahun yang ke-16. Jadi kalau ada yang berulang tahun biasanya dinyanyikan lagu ulang tahunnya. Di mana Bapak Ibu kita nyanyikan dulu lagu ulang tahun buat semua Punguan Kor Ama Arbab ini supaya mereka semakin semangat, berkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Kita nyanyikan dulu, ada enggak musiknya? Musik lagu panjang umur atau selamat ulang tahun. Silahkan berdiri dulu semua paduan suara Kor Arbab. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Terima kasih, silakan duduk. Jadi hari ini paduan suara dari Punguan Kor Ama Arbab sudah menunjukkan berkat Tuhan, di mana pada satu hari ini dalam acara ibadah dari ibadah pukul 6 pagi, pukul 10.30 hingga pada sore hari ini semua mereka ikut berpartisipasi dalam melaksanakan tugas pelayanan. Kita mengucapkan kepada mereka semoga Punguan Kor Arbab yang ada di gereja kita HKBP Kramat Jati semakin maju dan jaya, selalu diberkati, dilindungi, dan diberikan Tuhan kesehatan kepada mereka semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini dalam khotbah kita yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian dikatakan. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa,
Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku tetap melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini, hari Minggu, dikatakan nama minggu kita, yaitu Minggu Trinitatis. Tentu itu mengingatkan kita kembali Minggu Trinitatis yang kita rayakan setiap tahun. Selalu mengingatkan kita tentang pengakuan kita terhadap yang kita puji, yang kita sembah, dan yang kita selalu muliakan di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari, setiap waktu, yaitu Allah Tritunggal. Dalam bahasa Batak dikatakan tadi, "Hasitu lusadaun ni di Batak", yaitu Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Lalu melalui kesaksian iman, pengakuan iman kita, yang kita ungkapkan, yang kita suarakan dari dalam hati kita, dengan mengatakan percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Tentu kita bukan mengatakan ada 3 Allah yang kita percayai, tidak. Dan kita memang sebagai orang Kristen tidak pernah mengatakan, tidak pernah mengakui ada 3 Tuhan yang kita sembah dan yang kita percayai. Tetapi hanya satu Tuhan yang kita puji, yang kita sembah, yang kita muliakan. Itulah yang kita katakan dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tentu yang sudah menunjukkan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Yaitu dari sejak awal dunia ini Dia ciptakan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu berarti tidak berakhir, tidak berhenti untuk menunjukkan, melakukan kehendaknya, kemahakuasaannya, perbuatannya. Karena itulah yang dimiliki oleh Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai, memiliki kekuasaan yang dapat melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun itu. Karena tidak ada yang mustahil baginya. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Lukas, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena kemahakuasaannya itulah maka kita manusia yang sudah mengakui, yang sudah percaya kepadanya,
tentu kita selalu memohon apa yang kita sampaikan ketika kita memohon kepada Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita percayai. Pertolongan, perlindungan, dan segala sesuatu yang kita kehendaki di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita memohon kepadanya agar kita benar-benar dapat hidup dengan baik. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia ciptaan Tuhan Allah. Kita tentu menyadari dan kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini kita tidak akan dapat mencapai apa yang kita kehendaki, seperti kekuatan, kemampuan, dan apapun yang kita miliki. Itu semua mempunyai keterbatasan. Dan Yesus sendiri tahu bagaimana keadaan kehidupan manusia, bahkan keterbatasan dari kita manusia, yang tentu ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh kita manusia. Karena Yesus sendiri tahu bahwa yang dimiliki oleh setiap orang atau yang kita miliki itu di dalam hidup kita tentu mempunyai keterbatasan apapun itu. Oleh karena itu Yesus sebagai Tuhan Allah yang berkuasa, Dia mengatakan kepada kita manusia, sebagaimana terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian C. Yesus mengatakan itu, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, dang tarula hamu agia aha anggo so mardongaton ahu. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada kita manusia, tentu itu benar. Karena Yesus sendiri sudah tahu bagaimana keterbatasan dari hidup kita manusia di tengah-tengah dunia ini, maka kita tidak bisa melakukan apapun tanpa melalui pertolonganku. Dan itu benar disaksikan oleh Yesus, dan Dia menyampaikan itu karena Yesus apapun yang dikehendaki oleh manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini bisa dilakukan oleh Yesus sendiri. Dan setiap orang dengan keadaan keterbatasan itu tentu yang pasti harus memohon pertolongan kepada Tuhan agar apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki bisa tercapai. Dan itu pasti kita akui. Karena ketidakmampuan kita, maka kita harus hadir datang di hadapan Tuhan untuk memohon, meminta pertolongan. Yesus yang sudah mengatakan kepada kita manusia bahwa tanpa pertolongannya itu kita tidak dapat berbuat apapun. Itu berarti supaya kita manusia mau datang percaya dan tetap mengakui Dia sebagai Tuhan Allah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Lalu yang pasti Tuhan akan memberikan
memampukan kita, menolong kita. Dan kita tentu akan bisa merasakan bagaimana perbuatan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Yesus mengatakan seperti itu karena memang ada perbedaan yang sangat nyata di antara kita manusia dengan Tuhan Allah yang kita puji dan yang kita sembah itu. Jelas tidak sama. Kalaupun memang pernah Yesus yang kita katakan, yang kita akui, kita percayai sebagai anak Allah, yang pernah datang ke tengah-tengah dunia ini dengan wujud manusia, atau sama dengan kita manusia yang mempunyai panca indera itu. Namun harus kita akui bahwa antara Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia ini, yang menyatakan diri sebagai manusia, jelas-jelas mempunyai perbedaan yang sangat jauh dengan apa yang kita miliki sebagai manusia biasa. Nah, itu yang dikatakan dengan keilahian itu. Bahwa Yesus ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia dan sama manusia, tetapi dirinya memiliki keilahian. Lalu keilahian yang dimiliki oleh Tuhan Yesus tidak dimiliki oleh kita manusia. Dan manusia tidak ada yang memiliki keilahian itu. Jadi yang dimiliki kita manusia hanya kemanusiaan. Kemanusiaan saja. Kemanusiaan itu pun kadang bisa menjadi keiblisan kalau kita sebagai manusia. Dikatakan kemanusiaan karena tidak ada keilahiannya, maka lebih condong menjurus kepada keiblisan. Kalau kita orang Batak, mungkin pernah mendengar Jolmana Sibolison. Kalau Sibolis tidak pernah Jolmau. La Jolmaro nahia Sibolison itu. Kalau Sibolis Jolmau, berarti itu sudah bertobat. Napa ubah roha. Itulah perbedaan yang kita lihat. Nah, kalau dikatakan ya kita manusia ini karena tidak memiliki keilahian tetapi memiliki keiblisan atau Jolmana Sibolison, kalaupun memang tidak kita inginkan itu. Kalau ada seperti itu berarti perlakuannya dan perbuatan dari kemanusiaannya itu sudah di luar dari apa yang kita kehendaki. Atau kita katakan perbuatannya tidak benar lagi. Karena bisa mengganggu ketenangan, ketentraman orang. Nah itu, kalau ada yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, apalagi kita merasakan, nah kalau orang Batak pasti mengatakan noksibulisud, manusianya sudah keiblisan. Jadi keilahian yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatannya. Nah itu membuktikan, itu menyatakan. Dan perbuatan-perbuatannya itu tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan. Mau dengan cara apapun. Tidak bisa dilakukan manusia untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Nah demikian juga perbuatan-perbuatan yang pada awalnya, itu berarti awal penciptaan, yang dilakukan oleh Allah Bapa, dan juga pekerjaan dari Roh Kudus yang kita percayai itu, yang kita sudah mengakui, yang selalu menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Nah tentu layak untuk dipuji dan disembah, dipercayai sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Mulia, dan yang memiliki segala sesuatu dan yang tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang bisa disamakan. Jadi satu dari apa yang dimiliki oleh Tuhan Allah, itulah yang menjadi kesaksian dari para malaikat yang dikatakan dalam nats kita ini, para serafim. Mereka mengagungkan, memuji-muji siapa itu Tuhan Allah. Lalu mereka menyuarakan dengan nyaring, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Nabadia, Nabadia, Nabadia do debata Jehovah. Kalau dikatakan kudus Nabadia, tentu itu berarti tidak pernah disentuh, tidak pernah menyentuh, atau tidak tersentuh dengan sesuatu yang membuat keberadaannya, statusnya menjadi berubah sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia. Tidak akan berubah karena Dia kudus. Dan itu juga digambarkan, ditunjukkan oleh Yesus sendiri ketika Dia berada di tengah-tengah dunia ini. Ketika Yesus pernah dicobai oleh iblis. Tetapi iblis tidak bisa menyentuhnya. Kalaupun cobaan-cobaan yang dikatakan oleh iblis itu bisa menarik hati, tetapi dia tidak mampu untuk menyentuh kekudusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia memang benar-benar Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Suci. Dari sejak itulah manusia memahami, mengerti bahwa memang Tuhan Yesus tidak dapat untuk diajak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa itu. Jadi dari segala sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan Allah bagi kita manusia, tentu tidak ada alasan untuk tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Siapa lagi yang tidak mau patuh? Siapa lagi yang tidak mau mengikuti, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah? Kalau memang manusia sudah mengetahui, memahami, mengerti siapa itu Allah, bagaimana itu Allah, dan tidak lagi seperti pada masa kejayaan, ya, masa kejayaan dari umat Israel, bangsa Israel pada zaman raja-raja. Karena mereka kadang tidak mengakui bahwa Tuhan Allah itu
yang selalu menyatakan diri dan yang selalu siap menolong umatnya ketika berhadapan dengan segala sesuatu kesulitan. Justru mereka mengakui para dewa-dewa, para Baal-Baal yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sementara mereka sudah tahu, mereka sudah merasakan apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah itu. Justru mereka mengakui Allah-Allah lain. Padahal mereka sendiri sudah tahu bagaimana perbuatan kemahakuasaan dan kekuatan Tuhan Allah itu. Kalaupun dari awal umat Israel bahkan sampai sekarang ini sudah diingatkan melalui hukum Taurat, satu dari ke-10 hukum Taurat itu yang kita dengar tadi. Hukum Taurat yang pertama yang mengatakan tidak ada Allah lain kecuali aku. Jadi kalau pada masa kehidupan bangsa Israel mereka masih menunjukkan perlakuan yang mengakui di luar dari Tuhan Allah, itu berarti sudah menyingkirkan keberadaan dari Tuhan Allah itu. Lalu hukum Taurat yang sudah mereka tahu diabaikan, tidak diperdulikan, tidak lagi mau mengakui, tidak lagi mau menyembah Tuhan Allah sebagai Tuhan yang berkuasa. Tapi Tuhan tahu. Lalu Tuhan tidak membiarkan mereka untuk percaya, mengikuti di luar dari Allah itu sendiri. Allah tidak membiarkan umatnya untuk mengakui dan percaya kepada Allah-Allah lain. Justru yang dilakukan oleh Allah menghukum umatnya ini. Lalu cara Tuhan Allah menghukumnya itu melalui bangsa-bangsa lain. Yang membuat mereka harus menderita. Harus tahu kenapa itu terjadi sementara Allah sudah ada yang bisa melakukan segala sesuatu, bahkan menolong mereka ketika hidup dalam penderitaan. Tapi Tuhan Allah membiarkan hidup mereka seperti itu. Namun kalaupun mereka berada dalam penderitaan oleh karena tidak lagi mengakui Allah, ternyata Allah tidak membiarkan mereka juga. Tidak membiarkan umatnya hidup dalam penderitaan dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu harus diakui oleh setiap orang percaya. Karena Tuhan Allah selalu mengasihi umatnya yang sudah mengakui Dia. Lalu Nabi Yeskiel itu jelas dia mengatakan dalam kitabnya pasal 33 ayat 11. Kalau ada orang yang sempat menyingkir, mengabaikan Tuhan Allah, lalu melakukan kehendaknya dengan mengakui percaya kepada ilah-ilah lain, Allah-Allah lain di tengah-tengah dunia ini. Lalu mereka harus menderita dan berhadapan dengan kehidupan yang tidak baik. Tapi oleh karena kasih setia Allah, dan itu dibuktikan, dinyatakan melalui apa yang disampaikan Nabi Yeskiel dalam pasal 33 ayat 11 itu. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik.
melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Tang lomoro aku mida hamatian nyaka perjahati. Perjahat yang dikatakan itu berarti yang sudah mengabaikan Tuhan Allah, yang sudah tidak mengakui Allah lagi. Karena Allah selalu menunjukkan kasih-Nya di dalam kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Itulah kepedulian Allah kepada umat manusia melalui kasih sayang. Melalui panggilan Allah kepada Yesaya, Yesaya juga menyatakan dirinya itu sebagai orang yang memang di luar dari kehendak Allah. Dia menyadari orang berdosa. Tapi Tuhan memanggilnya. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Yesaya. Sehingga Yesaya ini siap dan bersedia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Setelah dia mendengar suara Tuhan yang mengatakan, sebagaimana kita baca tadi dalam nats ini, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah di antara umat manusia yang mau melakukan apa yang saya sampaikan, yang saya firmankan, dan pergi untuk aku? Itu berarti menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Allah. Menunjukkan perlakuan sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Tapi dalam nats ini Nabi Yesaya diutus dan dia bersedia untuk menyampaikan firman Allah kepada orang-orang yang selalu melakukan dan menunjukkan ketidakpedulian kepada Tuhan Allah, supaya mereka sadar, supaya mereka tahu. Oleh karena itulah Nabi Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku, biarlah aku ikut menyampaikan berita kesukaan itu, supaya orang yang sudah mengabaikan engkau, mereka mau kembali, mereka mau bertobat. Jadi perintah Tuhan untuk memberitakan kebenaran dari firman Tuhan itu tentu tidak akan ditolak, tidak ada yang menolak. Dan tidak ada alasan untuk tidak mau memberitakan. Kalau kita memberitakan kebenaran di dalam kehidupan kita setiap hari, itu tentu sebagai bukti bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Kita tidak akan menolak apa yang disampaikan dalam firman Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Pengutusan itu diterima oleh setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Allah, yang sudah mengakui siapa itu Tuhan Allah, yang tentunya juga harus siap memberitakan, menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan Allah itu di dalam kehidupan setiap hari. Dan itulah menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang yang benar-benar mengakui, benar-benar percaya kepada Tuhan Allah, untuk mau dan tetap bersedia memberitakan berita kebenaran dari firman Tuhan. Dan yang akan kita sampaikan, kita lakukan dimanapun kita berada,
agar nama Tuhan yang kita puji itu, yang kita sembah itu, tetap menunjukkan kemahakuasaannya, lalu menjadi berkat di dalam kehidupan kita dan juga kehidupan setiap orang yang mendengar, melihat dari apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita tentu akan selalu dilindungi oleh Tuhan Allah. Kita akan dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan Allah kalau kita tetap menunjukkan kesediaan kita untuk berbuat baik, karena itu bagian dalam kehidupan kita menyampaikan berita kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan juga selalu menyertai kita setiap hari dan melindungi kita serta memberikan apa yang kita harapkan, dan Tuhan mengabulkan dalam kehidupan kita sehingga kita semua dapat hidup dalam sukacita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini kami dapat hadir di bait-Mu ini ya Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan juga bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami ya Tuhan sebagai Tuhan Allah yang kami puji dan sembah, dan yang mengajarkan kami untuk berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga kami benar-benar menunjukkan pengakuan kami dengan perbuatan dan perlakuan kami setiap hari, memberitakan berita kebenaran itu. Kami memohon kepadamu Tuhan, kuatkan kami, lindungi kami untuk tetap dalam keadaan kuat menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami kembali pada saat ini, agar kami benar-benar menunjukkan itu di dalam kehidupan kami, bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang kami puji, kami sembah, kami muliakan, dan kami percayai sebagai Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tetap menunjukkan kasih setia-Mu untuk menyertai, melindungi, dan memberikan apapun yang kami harapkan dalam kehidupan kami ini, sehingga kami merasakan sukacita dan berkat dari Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami tetap bersyukur kepadamu, karena Tuhan selalu melindungi, menyertai kami. Itulah harapan kami, agar apapun yang kami lakukan, yang kami harapkan dan kami inginkan, itu dapat tercapai hanya melalui pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena kami tidak mampu untuk mencapai apa yang kami harapkan dalam kehidupan kami tanpa melalui pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, ingatkan kami untuk tetap hadir di hadapan-Mu, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini, minggu ini, kami bersuka cita
atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, khususnya di tengah-tengah gerejamu. Karena sukacita kami pada saat ini merayakan hari ulang tahun dari Punguan Kor Ama Arbab yang ada di tengah-tengah gerejamu ini yang sudah berdiri selama 16 tahun. Mereka sudah merasakan bahwa Engkaulah yang bekerja di dalam persekutuan Punguan Kor Ama Arbab. Karena mereka bersekutu di hadapan-Mu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui nyanyian pujian yang mereka persembahkan di tengah-tengah gereja-Mu. Kiranya Tuhan selalu menyertai, melindungi, menguatkan semua anggota Punguan Kor Ama Arbab, supaya mereka dapat tetap memuliakan dan nama-Mu, dan dapat menyuarakan pujian di hadapan-Mu ya Tuhan atas kebesaran dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan juga pada saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir untuk mengikuti ibadah. Karena dari antara jemaat-Mu ada yang merasakan sesuatu yang tidak baik oleh karena mereka sakit. Beberapa di antara jemaat-Mu yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit, seperti Nang Nyonya Siregar Pesti Boru Simatupang dari Wek Cawang, di Lumbang Gaul dari Wek Rambutan 1, Prida Elizabeth Boru Panggabian dari Wek Duku, Prayer Purba dari Wek Lubang Buaya, Haikal Silitonga dari Wek Tengah, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit dari Wek Tengah, Kuntal Panjaitan dari Wek Rambutan 2, dan juga Almin Situmorang dari Wek Rambutan 2. Pada saat ini mereka masih sedang dirawat di rumah sakit. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan dan menyembuhkan penyakit yang mereka alami pada saat ini, sehingga mereka merasakan kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupannya, yang membuat mereka nanti akan bersuka cita dan hadir di hadapan-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami tetap menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebentar lagi kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang senantiasa menjaga kami semua sehingga kami dapat tiba di rumah kami dalam keadaan bersuka cita. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita memuji Tuhan sambil menyampaikan, memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang
ayat yang pertama. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia. Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan pada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Berilah kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertama, kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal.
Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan dan selama berada di dunia ini ikut memberitakan firman-Mu. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kami yang bertugas dalam pelayanan sore hari ini menyampaikan kepada kita semua Shalom. Terima kasih. Suci, suci.